Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin merekam perjalanan saya dari rumah menuju ke tempat praktek di Sekayu atau di Kabupaten Musi Banyuasin di Kota Sekayu. Jadi saya ini masih di parkiran. Jadi kita lihat berapa jam perjalanan dari rumah ke tempat praktek dan berapa kilometer. Nah, ini kilometernya saya nolkan. Nah, oke, selanjutnya kita lihat perjalanan kita, mudah-mudahan aman dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mobilnya dipanasin dulu karena saya menggunakan mobil tua, jadi mobilnya dihangatkan dulu biar bisa lancar. Mobil Isuzu Panther New Royal tahun 2000. Nah, karena mesin diesel ya, jadi agak getar dan agak lumayan berisik di dalamnya karena memang mesinnya mesin diesel. Nah, sekarang kita hidupin AC karena udah diamatin. Oke, kita keluar dari parkiran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah keadaannya di tempat saya. Ini yang sebelah kiri warna putih rumah saya, yang sebelah kanan rumah makan keluarga. Nah, ini kita baru keluar dari gang rumah, akan menuju perjalanan ke tempat praktek. Mudah-mudahan tempat perjalanannya aman terkendali, tidak ada suatu kendala sedikit apapun. Sedikit cerita, saya sangat mencintai sekali pekerjaan saya. Jadi profesi saya sebagai dokter gigi, yang mana dokter gigi itu adalah cita-cita saya waktu saya kecil. Jadi sedikit cerita bahwa saya dulu kelas 4 SD itu sakit gigi sampai bengkak besar, tidak tertangani oleh dokter. Kenapa tidak tertangani oleh dokter? Karena waktu saya sakit gigi itu, saya tahun 90 lahir, sakit gigi, dan bapak sama ibu itu ikut namanya transmigrasi atau transmigrasi dari Angkatan Darat di zamannya Pak Harto. Dulu transmigrasi itu disediakan rumah, disediakan kapling kebun sawit, 1 kapling, disediakan ayam, disediakan sapi, disediakan kambing, disediakan
sembako, contohnya kayak beras, jagung, itu semua gratis dapat dari pemerintah dari zaman Pak Harto. Tetapi ya seperti itu, tinggalnya di hutan belantara. Nah, kalau zaman dulu tahun 90 itu di sini keadaannya masih sangat hutan rimba sekali. Nah, ini salah satu dulu perjalanan ini kalau mau ke Sekayu atau mau ke luar kota membutuhkan perjuangan yang sangat ekstrim. Nah, jadi sangat luar biasa sekali zamannya Pak Harto bisa memberikan pelayanan transmigrasi untuk masyarakatnya, untuk warga negaranya, yang mana semua itu diberikan gratis kayak gitu. Nah, ini jalannya sudah agak lumayan bagus, baru tahun 2015, jadi baru kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu ini Desa Bukit Selabu atau SP2 mendapatkan jalan dicor atau jalannya sudah mulai diperbaiki. Sebelum tahun 2015 kita mau keluar daerah dari rumah mau keluar itu sangat sulit sekali aksesnya. Jadi perjalanannya sangat ekstrim. Nah, maka dari itu terima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan akses jalan kami yang sangat baik, sehingga kami bisa menikmati perjalanan ini dengan aman dan lancar. Kemudian cerita juga, ini ada tiang-tiang listrik. Tiang-tiang listrik ini juga belum lama masuk ke dalam desa kami, yang mana sebelumnya kami juga tidak menikmati layanan listrik karena memang belum ada tiang-tiang yang bisa masuk untuk mengakses ke desa kami. Desa kami itu sangat jauh dari pusat kota, jadinya ya belum lama ini juga tiang-tiang listrik ini baru bisa beroperasi. Nah, layanan listrik kami itu bukan dari PLN tapi dari MEP, Mobile Electric Power. Jadi layanan dari daerah, tapi tetap bekerja sama dengan pihak PLN. Jadi pemerintah daerah itu sebagai pihak ketiga. Nah, sebelah kiri ini juga baru dibangun tahun 2019. Itu ada koramil, alhamdulillah, tapi masih belum ada kegiatan di koramil karena memang itu baru dibangun, belum disahkan dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk petugas yang bertugas di koramil desa Bukit Selabu. Dari desa Bukit Selabu yang pertama kali dilalui untuk keluar desa, ini ada Simpang Saut atau yang disebut dengan Simpang Saut karena memang di sini ada pertigaan. Simpang Saut ini, nah, nama desanya adalah Desa Saut Ketapi. Nah, Desa Saut Ketapi ini baru pemilihan kades, yang mana baru terpilih kades baru. Semoga Desa Saut Ketapi juga bisa semakin maju dan jaya. Nah, ini kita belok kanan, kalau belok kiri ke Sungai Lilin. Nah, tadi habis kelihatan ada kepala desanya lagi naik motor yang digonceng. Nah, ini disalib sama Pajero. Nah, ini kita perjalanan menuju ke Sekayu. Kalau tadi ke kiri itu ke Sungai Lilin. Saya bawa mobilnya pelan-pelan aja karena mobil tua, jadi nggak mau saya geber. Jadi ya yang penting aman dan selamat, lancar dan barokah. Kalau untuk yang ini namanya jalan lintas utama lintas kabupaten. Jadi dari jalan lintas kabupaten ini bisa menghubungkan dari Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba
bisa mengakses ke Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Jambi, dan kabupaten lainnya. Nah, ini kita mulai memasuki jalan yang agak lumayan rusak. Nah, belum diperbaiki. Pada tahun 2018 jalan ini lumpuh total. Kenapa saya sebutkan lumpuh total? Dikarenakan ini baru dibuat jembatan plat deker dari anggaran dana desa. Sebelumnya jalan ini sangat lumpuh total dikarenakan jalan tadi itu putus, jadi ada gorong-gorong yang tidak ada aliran gorong-gorong air, dan tiap hari di sini dilewati oleh truk-truk, jadinya benar-benar lumpuh total. Bahkan pengalaman saya sudah pernah nginap beberapa hari di situ. Saat pulang praktek ternyata nggak bisa lewat, ya mau nggak mau harus nginap di situ. Padahal kalau dari sini ke rumah udah tinggal dikit lagi, paling sekitar 10 menit, kurang lebih 10 menit. Tetapi karena jalannya rusak, jadinya nggak bisa lewat sama sekali, ya gitu. Nah, jadi ini kita sudah melewati desa Saud. Nah, sekarang kita mau perjalanan desa selanjutnya, yaitu adalah desa Talangleban. Ini sudah masuk kawasan desa Talangleban, itu ada batasnya. Nah, ini udah masuk desa Talangleban, tapi pusat kotanya kurang lebih sekitar 4 km lagi ke depan. Nah, ini ada truk kayu. Ini yang mengambil kayu-kayu di hutan untuk diproduksi jadi balok, papan, dan lain-lain. Bisa juga kertas. Nah, ini kalau sering disebut dengan Sungai Babi. Kenapa disebut dengan Sungai Babi? Karena memang di situ dulu ceritanya memang ada sarang babi yang bertempat di situ. Berbeda sekali dengan keadaan di kota-kota besar, kota metropolitan. Kalau di kota-kota, kanan kiri mobil, depan mobil, belakang mobil, samping kiri mobil, semuanya mobil. Nah, kalau di sini kita lihat sendiri, kanan kiri hutan, kebun sawit, kebun karet. Kalau malam hari lumayan agak ekstrim karena memang ya, tapi alhamdulillah untuk sekarang sudah alhamdulillah aman, karena memang sudah terpencar beberapa pos polisi, ada di Saud, ada di daerah C2, dan ada juga polsek di Tanah Abang. Jadinya alhamdulillah, mungkin kalau ada tindakan-tindakan kejahatan atau kriminal bisa segera langsung melapor ke pihak terkait. Jalannya agak lumayan lagi rusak. Ini adalah truk sawit yang akan mengantar sawit ke PT Kebun Kelapa Sawit, atau di sini namanya PT MBI. MBI itu adalah PT Muba Indonesia kalau nggak salah. Saya lupa namanya. MBI itu singkatan dari apa? Ini nah,
Ini juga jalannya sudah mulai banyak yang lubang-lubang, sudah mulai banyak yang rusak, jadi memang ya aksesnya sudah lumayan seperti ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Nah, yang sebelah kiri kita ini juga, ini mobil Mendri, saya tahu. Pak Mendri, ya. Kalau di sini saya hobi memencet klakson. Alasannya kenapa? Karena itu juga sebagai tanda bahwa kita bawa orang sini ya. Jadi kalau ada ketemu teman-teman atau ketemu warga atau yang berpapasan dengan mobil, kalau kita dengan simbol dengan membunyikan klakson berarti ada bahwa kita orang sini. Jadi mungkin biar kalau ada apa-apa bisa lebih aman gitu. Nah, ini juga dulu sempat putus jalan ini dikarenakan memang ini agak menanjak lebih tinggi atau menukik, kemiringannya juga agak lumayan ekstrim. Banyak mobil mundur di sini. Salah satu contohnya adalah mobil truk minyak. Nah, jadi banyak truk minyak yang bermuatan overload sehingga sangat berat. Nah, ini juga salah satu juga jalan yang putus juga, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki oleh pemerintah daerah. Sempat putus juga jalan ini, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah ditimbun dengan batu koral dan dibuat gorong-gorong sehingga alhamdulillah bisa dilalui. Ini orang baru pulang dari Mantang. Mantang itu adalah kita menyayat kulit pohon karet sehingga karetnya biar bisa keluar. Nah, dari keluar nanti baru diambil dan dijadikan satu, kemudian baru nanti diolah dan kirim ke PT juga. Nah, kalau sini untuk mata pencariannya itu ada dari kebun karet dan kebun kelapa sawit. Kalau untuk pencarian mata pencarian utamanya kebun kelapa sawit dan kebun karet. Tadi pusat seperti tadi ini sebelah kiri itu adalah pusat kantor desa Talang Leban. Nah, ini belok kanan ini juga bisa jalan pintas, tapi jalannya agak lumayan jelek, jadinya saya lewat jalan lintas utama. Itu jalan lintas yang dibuat oleh dari desa Talang Leban untuk supaya mobil-mobil itu tidak melewati jalan perkampungan di desa Talang Leban. Nah, ini desa Talang Leban, teman-teman. Desa Talang Leban ini yang saya tahu ini banyak penduduk yang datang dari kota Prabu Muli itu. Jadi banyak yang merantau datang dan membuat, kalau di sini dibuat dari talang, dan setelah jadi talang, ini namanya jadi Talang Leban. Nah, ini jalan ke dalam. Nah, kalau lurus ini perjalanan menuju PT MBI atau PT Mubara
Indonesia. MBI saya lupa ya, pokoknya MBI itu ada singkatannya, saya lupa singkatannya. Nah, sebelah kanan ini ada Poskes Desa Leban. Saya dulu sempat memberikan banyak juga penyuluhan di sini, tapi karena saya tugasnya sudah pindah, jadi saya sudah tidak memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di desa Talang Leban. Sebelumnya saya bertugas di desa Tanah Abang, itu kecamatan, tapi karena dari rumah itu kurang lebih perjalanan sekitar 45 menit, jadinya saya mengusulkan pindah kepada kepala dinas kesehatan untuk pindah tugas ke Puskesmas Bukit Selabu SP2, yang mana Puskesmas Bukit Selabu SP2 itu berada di depan rumah saya persis. Nah, ini jalannya sudah mulai dalam juga. Yang sebelah kanan agak dalam, jadinya saya mundur. Jadi saya ambil yang sebelah kiri aja, yang nggak terlalu dalam. Nah, mobil ini juga bannya sudah menggunakan ban yang grit, karena sebelum-sebelumnya juga jalannya sangat ekstrim, sangat parah, jadinya menggunakan ban grit itu jadi untuk mempermudah kalau kita ada jalan-jalan yang sedikit agak rusak. Nah, kalau untuk ke rumah mertua saya atau rumah orang tua istri saya itu di daerah SP3 atau Desa Bukit Sejahtera, yang mana itu juga sangat sulit aksesnya karena memang jalannya masih belum diaspal, jadinya menggunakan ban yang grit supaya tidak kemater ya kalau gininya, atau tidak slip. Ya, kita sudah melewati Desa Talang Leban, nanti kita lihat desa selanjutnya yaitu desa ini kecepatan 60 km per jam, jadi saya stabil aja, nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu kencang-kencang, karena ya prinsip saya adalah keamanan nomor 1, safety riding. Ya mau ngebut, mau santai, mau lambat, toh sama-sama juga sampai, tapi ya memang beda waktunya. Kecuali memang saya sudah terlambat, sudah mau buru-buru praktek, ya buat jadi ya tapi kalau untuk sekarang ini nggak terlalu buru-buru, karena pada hari ini saya bercerita sedikit. Saya lagi kena musibah, yang mana ATM saya tertelan di dalam mesin ATM. Jadi kemarin habis nabung terus ngambil uang, mungkin karena saya buru-buru jadi lupa ngambil ATM-nya. Ternyata ATM-nya tertelan dalam mesin ATM. Jadi ya sekarang ini saya mau mengurus ATM di bank. Setelah mengurus ATM di bank, lanjut praktek di tempat praktek saya di klinik Tara Dental Care sekali. Jadi setiap hari ini perjalanan saya dari rumah menuju ke tempat praktek. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun melalui jalan ini. Jadi sangat banyak sekali duka-dukanya dalam perjalanan saya, perjalanan untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tapi ya saya sangat menyayangkan sekali, saya baru mulai aktif lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya saya sudah mulai channel YouTube dari 2 tahun yang lalu, tapi karena memang kesibukan jadinya nggak konsisten. Sayang banget sebenarnya. Coba kalau saya ngerekam dari dulu saya mulai masuk kerja di sini, mungkin sudah
sudah banyak sekali konten-konten yang sangat menarik, karena dulu jalannya memang gak sebagus ini gitu. Jadi kalau dulu tuh ya memang wah, perjalanannya sangat ekstrim sekali, banyak mobil-mobil yang rusak, banyak mobil-mobil yang dia nggak bisa lewat karena jalan aksesnya sangat parah. Terus kegiatan-kegiatan saya di lapangan, kegiatan-kegiatan saya memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, ya sekarang baru 2 minggu terakhir saya baru mau mulai channel YouTube lagi. Sebenarnya juga saya bingung mau bikin konten apa, karena ya profesi saya dokter gigi, tapi saya juga hobi untuk hobi otomotif. Jadi ya sudahlah, saya bikin kontennya amburadul. Ya ada konten tentang kesehatan gigi dan mulut, ada konten tentang mobil, ada konten tentang motor. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati konten-konten saya. Mungkin nanti kedepannya kalau kira-kira konten ini sudah berkembang, mungkin saya akan buat konten yang fokus entah tentang otomotif atau tentang profesi saya sebagai dokter gigi. Tapi kalau dalam dunia kedokteran gigi memang tidak terlalu boleh banyak diekspos, karena memang itu ada kode etiknya. Jadi kalau untuk pasien segala macam tuh nggak terlalu boleh banyak yang diekspos. Jadinya saya tidak bingung saya mau bikin kontennya seperti apa. Mungkin dengan seiringnya jalan, mudah-mudahan bisa menemukan yang. Nah ini desa apa ya, saya lupa. Ini Panglong. Nah ini desa Panglong. Desa Panglong ini adalah termasuk dusun dari desa Tanah Abang. Nah, namanya dusun Panglong. Nah ini kalau mau ke kanan ini bisa masuk belokannya. Ini kanannya ini bisa ke desa Tanjung Bali. Namanya akses jalan dari Talang Tampuy. Lumayan ekstrim jalannya, karena memang jalannya itu masih sangat parah. Jadi kalau kadang saya ngajak teman-teman untuk off-road pakai mobil itu ya ke daerah Tanjung Bali, karena memang akses jalannya sangat luar biasa. Jadi kalau untuk yang hobi off-road itu sangat dicari-cari rute-rute yang sangat ekstrim. Dan yang sangat menariknya lagi di sana itu, kalau desa Tanjung Bali itu banyak sungai-sungai, banyak danau-danau. Jadi di sana banyak ikan-ikan. Jadi banyak orang yang ke sana itu untuk memancing atau menyaring atau pokoknya untuk mencari ikan di sana, karena memang situ banyak sungai-sungai dan danau-danau. Mungkin nanti selanjutnya ada kesempatan, ada waktu, mudah-mudahan bisa off-road ke sana lagi dan kita bisa nge-vlog. Mantap. Termasuk desa Tanah Abang, tapi termasuknya dusun berapanya saya kurang paham, karena memang saya sebenarnya bukan orang asli sini, jadinya saya kurang paham ini dusun Tanah Abang dusun berapa saya kurang paham. Kalau nggak salah itu dusun 4 kalau nggak salah. Nah kalau dari prolog saya ini ada kata-kata yang kurang tepat atau statement argumen saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ini juga masih sudah masuk desa Tanah Abang, tapi masuknya
ini ada SMA Negeri Batanghari Leko. Nah, sebelah kanan ya. Negeri 1, SMA Negeri 1 Batanghari Leko. Jadi inilah situasi dan kondisi perjalanan saya dari rumah menuju ke tempat praktek, bro. Kiri ada Polsek Batanghari Leko. Nah, sebelah kiri ada Polsek, Kapolsek. Nah, kemudian kalau untuk yang belok kanan ini juga bisa menuju ke Desa Tanjung Bali yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau yang ini sudah masuk Desa Talang Leban. Sudah masuk Desa Tanah Abang maksudnya. Mohon maaf. Desa Tanah Abang atau Kecamatan Batanghari Leko. Jadi Kecamatan Batanghari Leko itu berpusat di Desa Tanah Abang. Jadi pusat kegiatan kecamatan itu ada di Desa Tanah Abang. Nanti kalau untuk mau ke kecamatannya jalannya lebih lurus lagi ke depan, kurang lebih dari jalan lintas itu sekitar 300 meteran, kurang lebih kurang. Tanah Abang ini termasuk salah satu desa yang bisa dibilang desa tua ya, termasuk desa yang dari zaman dahulu sudah ada di sini. Jadi sudah masuk desa yang tertua di sini. Jadi rumah dan bentuk-bentuk rumahnya itu masih sangat bawaan dari budaya nenek moyang. Jadi rumah panggung, kanan kirinya masih rumah panggung. Nah, ini sebelah kanan ada masjid dan sebelah kiri ada sekolah SD, sekolah dasar negeri 1 Tanah Abang. Jadi di sini baru ada Indomaret di Kecamatan Batanghari Leko. Nah, Indomaret ini juga belum lama ya, baru. Nah, ini ada di sebelah kanan. Ini Indomaret. Dan kalau mau ke kecamatan, pusat kecamatan ada jalannya lurus, puskesmas juga lurus. Nah, karena saya mau ke Sekayu jadi belok kanan. Kemudian ini yang disebut dengan Sungai Batanghari Leko. Nah,
Jadi sungai ini disambungkan dengan jembatan Batanghari Leko. Nah, di sini banyak sekali ikan-ikannya. Jadi kalau ada yang hobi mancing, itu di sini bisa mencari ikan sebelah kiri sebelah kanan. Nah, sungai ini di zaman dahulu kala sungai ini adalah salah satu sarana transportasi kecamatan untuk mengakses desa-desa yang ada di pinggir-pinggir sungai. Jadi dulu transportasinya melalui sungai. Jadi banyak desa-desa yang tempatnya atau berlokasi di pinggir-pinggir sungai. Salah satu contohnya desa Tanjung Bali. Nah, jadi kalau desa Tanjung Bali tadi juga bisa diakses melalui darat, dan kalau dahulu aksesnya melalui sungai. Ada desa Pengaturan, ada desa Tinggap, ada desa Lubung Buah, ada desa Ula Kembang, ada desa Sungai Napal, ada desa Sakosuban, ada desa Lubuk Pintialo. Jadi dari satu sungai tadi bisa banyak mengakses desa-desa dari satu sungai. Namanya Sungai Batanghari Leko. Kalau orang sini bilang Batangleke, Batanghari Leke. Kemudian ini ada sebelah kiri yang akan dibangun Masjid Raya Desa Tanah Abang. Nah, sangat besar sekali sebelah kiri. Oke. Selanjutnya ini ada Desa Talang Jawe. Dusun Talang Jawe ini termasuk dusun dari Desa Tanah Abang. Tapi dusun berapanya saya kurang paham. Kenapa disebut Talang Jawe? Kayaknya banyak orang-orang Jawa yang merantau dan bikin rumah itu, jadinya disebut dengan Talang Jawe.
namanya Desa Talang Polim. Talang Polim. Talang Polim apa Talang Polim? Saya kurang paham juga. Tahu saya kayaknya ini bukan desa, tapi saya kurang paham. Jadi kalau nggak salah ini adalah termasuk desa juga termasuk dari desa Tanah Abang. yaitu Desa Simpang Sari. Desa Simpang Sari ini juga salah satu termasuk desa yang digolongkan desa tua karena memang sudah lama sekali desa ini berada di sini. Ini mobil Pajero yang nyalip kita tadi ya, mungkin ada yang kebelet kali. Nah ini sudah mulai jalan lagi. Kita pangkusan dulu. Pajero.
Desa Simpang Sari. Namanya Talang Gemuruh, tapi kalau orang sini nyebutnya Talang Gemuruh karena R-nya itu dicadelin. Talang Gemuruh. Talang Gemuruh. Itu tadi mobil travel kayu ke Jambi.
Kita sudah memasuki desa Pandandulang, Dulang Pandan. Iya, pada desa Pandandulang ini juga dilalui salah satu sungai. Nah, nama sungainya saya lupa, tidak tahu. Nah, jadi ini ada jembatan Sungai Pandandulang. Ini banyak sekali ikannya karena airnya berbeda dengan Sungai Batangan Liko tadi. Travel Jambi Skyyu. Minggu yang lalu saya pecah ban di sini. Nah, pecah ban oleh karena malam udah pengen buru-buru pulang, udah kecapean, ngantuk, jadi di ngebut. Nggak sadar ternyata ada lubang dan nabrak lubang, jadinya bannya bocor. Bukan bocor lagi, udah meletus. Langsung blok. Sudah, jadinya agak dipaksa sedikit dari tadi terus menuju desa terdekat, yaitu desa Pandandulang, karena agak rawan
rawan kan kalau kita berhenti di tempat sepi, jadinya sudah saya paksain saya jalan sampai ke desa yang terdekat, yaitu desa Pandandula. Ya, kita ini sudah mau memasuki Sukarami. Nah, kita sudah mau mulai keluar dari jalan lintas kabupaten dari Kabupaten Sekayu ke kabupaten terdekat, contohnya kayak Jambi atau Banyuasin. Nah, sekarang kita mau memasuki jalan lintas provinsi. Nah, ini adalah salah satu jalan lintas provinsi. Nah, itu ada pelangnya. Kalau ke kanan ke Babatoman atau ke Lubuk Linggau, kiri ke Sekayu dan Kota. Kita ambil kiri ya guys. Kiri bro, masuk ke Sekayu Kota. Ini jalan lintas provinsi bro. Nah, jadi sudah mulai banyak ketemu dengan mobil-mobil besar, truk-truk, tronton yang lewat, jadinya sudah mulai masuki jalan lintas. Oh ya, panter juga nih bro, say hi. Nah, sebelah kanan ini adalah Sungai Musi bro, anak Sungai Musi. Nah, jadi kalau kita mengikuti anak Sungai Musi ini, kita bisa sampai ke Palembang. till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Di sebelah kanan ini ada PT Pabrik Karet. Jadi nama pabriknya saya nggak tahu apa ya.
Udah lama juga termasuk pabrik tua. Jadi sejak saya dulu masuk di desa, di ikut Trans dulu, bapak sudah ada pabrik karet di situ. Jadi sebelah kanan kita ini Sungai Musi yang kita di sini terus ya, kita jadi posisinya ini di pesisir pinggir sungai. Pesisir pinggir Sungai Musi. Kita sudah memasuki kita sudah memasuki di daerah Kotas Kayu. Ini di Kotas Kayu. Di atas ada pelangnya ya. Hotel Ranggonang, Pasar Sekayu lurus, Terminal Rantik, Betung Palembang belok kiri. Kita belok kiri lewat jalan lintas, karena kalau lewat belok kanan tuh agak sempit jalannya, jadinya agak susah kalau kita berkendara. Jadinya biar nggak macet, jadi saya ambil ke jalan lintas, lewat jalan lintas kota. Sebenarnya kalau mau lebih dekat ya belok sana sih, lewat dulu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste.
Jimmy Jangkrik punyanya Om Sony. There are boundaries, I will try to knock them down. Ya, ini kita sudah memasuki kawasan Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, ini adalah situasi dan kondisi keadaan Kota Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah kota kabupaten. Buat teman-teman yang mau visit ke Kota Sekayu, dipersilahkan. Di sini banyak ya tempat pariwisata. Ada kolam renang Caca Waterfall. Ada tuh sebelah kanan yang baru jadi tuh, taman apa namanya, Taman Bupati atau apa, saya lupa, nggak tahu namanya. Nah, itu ada pasien saya tuh. Kita lagi lampu merah, bro. Jadi nanti kita lihat odometernya. Tadi saya nolkan dari rumah. Nah, kita lihat menuju perjalanan Sekayu berapa kilometer yang sudah saya lewati. Ya, sudah lampu hijau. Let's go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Inilah yang sudah memasuki kantor-kantor dinas, sudah masuki kantor-kantor pemerintahan. Sebelah kiri ini ada stadion, lapangan bola. Di depan itu ada kantor dinas kesehatan. Sebelah kiri ini kantor dinas kesehatan. Sebelah kiri ini ada gedung Pemda Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
BCA, karena memang ATM saya tertelan, nggak tahu tertelan, nggak tahu hilang, jadi saya mengurus ATM-nya. Mudah-mudahan lancar ya, nggak sulit. Kita putar balik ke sini. Kita masuk ke kantor Bank BCA. Parkirannya penuh nih, susah nanti. Oke, kita parkir di sini aja kali ya, biar nanti keluarnya mudah. Ini perjalanan dari rumah menuju ke Bank BCA Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, 45,3 km. Hold me close.